di Indonesia dulu datang ada 5 bangsa. Yang 4 ngerampok, yang 1 silaturahmi. Yang ngerampok itu Portugis, Belanda, Inggris, Jepang. Yang silaturahmi Panglima Cheng Ho 7 kali ke Pulau Jawa, dan yang ke-7 mendirikan Masjid Sampokong yang sekarang menjadi kuil. Wong Eropa ki bar abad 14 itu ada revolusi di mana kekuasaan raja diganti dengan kekuasaan agama, terus kekuasaan agama diganti dengan kekuasaan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini akhirnya menggeser kehidupan manusia dengan Tuhan dan menggeser kerajaan. Meskipun Eropa tetap pakai kerajaan, Indonesia tiba-tiba tidak pakai kerajaan. Saya ingin mengatakan kepada Anda, rumangsamu len jajah kit abad 14 kuwi diteruske apa leren? Rumangsamu nek Indonesia merdeka tahun 45 njur leren len jajah kue. Ora leren, nganti saiki Anda semua masih dijajah. Pak Yai tadi mengatakan ada di surat An-Naml ayat 34. Pokoknya nek ono kekuasaan mlebu nang desamu, kuwi engko mesti ngrusak uripmu. Apa kekuasaan kuwi nek biyen Londo dengan VOC-nya, Jepang dengan pasukannya, Portugis dengan meriamnya dan seterusnya. Sekarang orang ngapusi orang jajah kowe nganggo bedil, ning dihapusi utekmu. Dihilangkan harga dirimu. Kowe digawe ora percaya Quran. Aku takon, wong Islam ki kitab nomor 1 Quran apa dudu Quran? Loh, nek kowe sekolah Islam nomor 1 Quran apa? Banyak sekali sarjana-sarjana IAIN atau sarjana-sarjana Islam yang tidak bisa bahasa Arab dan tidak mengerti Quran. Sangat banyak. Quran tidak dinomorsatukan di dunia modern. Itu salah satu jenis penjajahan mereka. Pak Yai tadi sudah mengatakan, kowe iki nek anggere ana kebo apik, wedhus apik kok sebut wedhus Australia, ana pitik gede kok sebut pitik Bangkok. Jadi kalian dibikin tidak punya harga diri. Kalian tidak percaya diri. Saiki ini terjadi di bidang apa saja, di bidang sistem negara, di bidang kesenian dan kebudayaan, di bidang filosofi dan keagamaan. Maka orang Indonesia tidak percaya diri. Seolah-olah kita tidak pernah berkumpul, seolah-olah kita tidak pernah punya Gajah Mada, Ratu Sima, kita tidak punya Sriwijaya, kita tidak punya Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur sejak dahulu kala. Tiba-tiba sekarang kita bikin negara seperti yang Belanda bikin, yang Amerika bikin. Londo wis sing nganggo keraton, kene ora nganggo keraton. Inggris semua pakai kerajaan. Jerman, Monaco, Denmark, Norwegia, Spanyol, Portugis semua pakai kerajaan. Kita hancurkan kerajaan kita sendiri karena negara kita tidak menghormati masa silam. Kita tiba-tiba pakai republik, padahal kowe iki bangsa Indonesia iki ora cocok kowe iki karo kaya ngono. Jadi kita itu orang yang bisa kita itu tidak cocok sama yang sekarang kita jalan itu tidak cocok dan sebagainya. Banyak sekali yang saya bisa omongkan, tapi intinya adalah kowe sing dijajah. Kowe dikon sekolah, aku takon, sing korupsi kae wong sekolah apa ora sekolah? Sing rusak Indonesia, sing ngentekke harta Indonesia adalah orang-orang yang sekolah secara barat. Makanya Pak Yai selalu mengatakan, ora apa-apa anakmu kudu sekolah, nek ora untuk penggawean. Karena sekolah memang dimaksudkan untuk supaya kamu menjadi buruhnya industri, buruhnya perusahaan-perusahaan, itu tujuannya. Maka orang-orang tua harus nomor 1 mendidik anaknya, jangan menyerahkan nomor 1 ke sekolah. Karena sekolah, ini aku takon ini, nek gue sekolah modern, gue didadekke wong pinter apa wong apik? Nek pinter mesti apik ora? Milih ndi apik apa pinter? Kue pinter entuk ning apik sik. Nek kue urung karuan apik ning pinter, kue hasilnya ngerusak rakyat. Dan kalian jadi pegawai dari kekuasaan-kekuasaan global. Kekuasaan global itu artinya kue rumangsamu duite sapa? Sing digembangun segala macam saiki. Anda dijajah, penjajahan itu namanya globalisasi. Globalisasi itu menjajah Anda. Mulane anak-anakku, aku ora jelaske saiki sinau kowe. Sinau. Anda pikir Presiden Indonesia berkuasa? Kita tidak pernah mandiri, kita bukan negara merdeka. Kita adalah negara yang masih dijajah oleh kekuatan-kekuatan global, oleh semua orang yang masih punya. Oleh karena itu aku ora gelem iki diterus-teruske. Kowe kudu sinau.
Tapi saya tidak akan memberontak. Saya tidak akan menjatuhkan Jokowi seperti saya menuduh Harto turun. Saya tidak akan menampung seperti Gus Dur di impeachment lagi. Saya tidak akan melakukan itu semua. Tapi saya mendidik anak-anak muda sekarang. Kowe loh sing sesuk dadi pemimpin Indonesia. Kowe sing umur 18, 17, 16, 22, 23, 30 nganti pol 40, kalian yang akan memimpin Indonesia. Kowe kudu ngerti tenan Indonesia piye, posisine piye. Gitu ya. Rumangsamu duitnya Indonesia iki duitnya sapa saiki? Sing paling akeh duit iki wong Indonesia ora. Dan itu semua dari hartamu, tapi bukan kalian yang punya. Saiki didelok Cilacap iki sing tanahnya wong Indonesia piro? Nek ana gedung-gedung dhuwur ning Cilacap kuwi sapa sing duwe? Dudu kowe. Kuwi penjajah-penjajah dari luar mengatur hukum di Indonesia supaya mereka legal untuk menjajah kita di sini. Dari DPR itu juga bagian dari penjajah internasional. Presiden juga manut kepada desakan-desakan dan tekanan internasional. Kowe kudu dadi presiden sing mandiri sok-sok. Kowe dadi menteri sing mandiri. Kowe wani tanding. Kita berani bermain silat secara kita. Saiki silat ora kok regani kok, sing kok regani kungfu. Ya toh karo MMA ya toh. UFC, kickboxing. Wong Thailand mung iso kickboxing dengan 12 gerakan mung kuwi tok sak negara. Indonesia silate piro? Ora kepetung Jawa Tengah tok. Cilacap tok perguruan silat oke. Belum lagi Madiun, Magetan, Jombang. Saya ada di garis itu semua. Saya mengerti sejarah silat dari zaman dahulu sampai ke mbah saya sampai ke generasi yang berikutnya. Tapi kita tidak menghargai silat. Sementara tidak ada yang bisa melawan silat Indonesia. Mergo silat ki ora mung pencak ning silat. Sak dunya mung duwene pencak ning ora duwe silat. Kapan-kapan sinawono apa sebab kok ditambahi silat. Biyen mung pencak, tapi setelah kita kenal Islam, Tuhan dan agama, kemudian kita tidak hanya punya gerakan badan, tapi kita juga punya olah batin, kita juga punya olah rohani, kita juga punya jurus-jurus spiritual. Saiki wong Indonesia sing ora duwe apa? Saya pakai teori nek rakyat kuwi kan penggaweane macul karo ngarit. Jadi rakyat itu lambangnya cangkul dan arit. Rakyat nyambut gawe kabeh. Ben aman nyambut gawe piye? Nyewa pemerintah, tentara dan polisi dicekeli pedang untuk supaya rakyat tenang. Jadi jangan sampai ada pemegang pedang yang marake rakyat malah ora tenang. Jadi jangan mudah menggusur-gusur. Jangan mudah mempersulit rakyat untuk bekerja. Karena mereka dibayar, polisi dibayar, tentara dibayar, pemerintah dibayar. Presiden adalah tenaga outsourcing 5 tahunan yang kita bayar. Mereka bukan bos kita, mereka adalah petugas kita. Ono presiden keliling kaya aku, karo Kiai Kanjeng. Ono caleg, ya caleg pisan pindho. Asal dipilih. Bar dipilih tahu serawung karo kowe. Kowe tahu pertemuan karo anggota DPRD Cilacap. Kaya ngene iki. Kalau kayak wakilmu, tahu takon nang kowe, apa sing kudu diwakili? Tahu takon? Kowe dudu wakil. Kemeng wong ora duwe penggawean. Piye carane duwe penggawean ngono kuwi. Akhirnya masang rai-raine ning perapatan dalan sak piturute. Maka yang paling benar adalah yang Anda kerjakan, yaitu pekerjaan yang abadi, pekerjaan yang pasti kita kerjakan apapun keadaan negara, apapun keadaan dunia. Di daftar wae kowe. Kowe nek Indonesia bubar tetap sholat ora? Tetap golek pangan. Tetap berkeluarga. Tetap adus. Tetap ngising. Cetra ya? Kerjakan itu saja karena negara kamu tidak paham, makanya asro bi abdihi lailan peteng ngarepmu kira ngerti. Kowe ora ngerti tenan. Kowe ora menguasai masalah. Jangan kan globalisasi. Kowe ora ngerti tenan. Mulane aku rene iki ora arep ngandani kowe sing bab marake ndasmu rengat. Marake sirahmu pecah karena Anda sudah susah hidupnya, maka sekarang belajar banyak-banyak, pelajari semuanya. Tenanan nek karo Quran. Browsing sebanyak-banyak ilmu pengetahuan, aja mung purna gam-game bae ya toh? Ya toh? Pelajari apa yang terjadi di dunia. Ya faltan dur nafsu ma qaddamat liqad, sesuk kira-kira piye? Kamu pelajari, ya.